Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7. Pelajaran apa? Akidah Akhlak kelas 7. Anak-anak, kita awali pelajaran ini dengan terlebih dahulu membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, ya, kita lanjutkan mata pelajarannya. Pada waktu yang lalu Pak Guru sudah menyampaikan bahwa dasar akidah Islam itu ada berapa anak-anak? Ya, ada dua, yaitu satu Al-Quran dan yang kedua hadis. Baik anak-anak, mari kedua dasar akidah Islam ini kita kenali. Ya. Yang pertama adalah Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Nah, kalau bentuknya kalian sudah mengetahui di rumah kalian masing-masing, pasti sudah mempunyai Al-Quran. Nah, bentuk bukunya seperti itu. Ya, tetapi ada definisinya anak-anak Al-Quran itu. Ya, mari kita kenali. Ya, Al-Quran itu yang kalian punya itu, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Ya, jadi melalui Al-Quran inilah ya, Allah menuangkan firman-firmannya. Firman itu apa toh? Firman itu perkataan. Jadi Allah itu berkata. Ya. Nama lain berkata adalah kalam. Ya. Allah itu kalam. Allah itu berfirman. Allah itu berkata. Berkenaan dengan apa? Dengan konsep akidah yang benar. Harus diyakini dan dijalani secara mutlak. Secara mutlak itu ya tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Jadi firman-firman Allah, perkataan Allah yang ada di dalam Al-Quran itu mutlak, tidak boleh ditawar oleh umat Islam. Ya, harus diyakini kebenarannya dan harus dijalani isinya. Harus dijalani perintah-perintahnya, harus dijauhi larangannya. Nah, di dalam Al-Quran, anak-anak ya banyak terdapat ayat yang berisi tauhid. Ya, tauhid itu adalah ajaran mengesahkan Allah, ajaran mempertuhankan Allah satu-satunya Tuhan. Itu ajaran tauhid namanya. Di antaranya adalah Al-Quran surat Al-Ikhlas, anak-anak ya. Kalian sudah hafal surat Al-Ikhlas ayat 1-4 dan surat An-Nisa ayat 136. Nah, kalau yang ada di dalam kurung ini angka 112 itu yang dimaksud adalah urutan surat di dalam Al-Quran. Nah, itu jadi surat Al-Ikhlas itu urutannya di dalam Al-Quran surat yang ke-112. Kemudian surat An-Nisa itu urutan di dalam Al-Quran, urutan yang keberapa anak-anak? Iya, keempat. Ini maksudnya demikian yang angka yang berada di dalam kurung. Ya, kalian perhatikan surat Al-Ikhlas yang sudah kalian hafal itu. Sering juga kalian menyebut dengan surat Kulhu. Ya. Sudah hafal ya anak-anak ya? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, surat Al-Ikhlas ini mengandung ajaran tauhid anak-anak. Ayat 1-4 dari awal sampai dengan akhir ini ya mengandung ajaran tauhid. Kok tahu? Mari kita kenali artinya. Ya, kita kenali artinya. Dialah Allah yang Maha Esa. Ini ajaran tauhid. Jadi saya sampaikan ajaran tauhid itu
ajaran mempertuhankan Allah satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Ya. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Nah, kalau kita bergantung, yaitu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan karena satu-satunya. Ya. Maka tidak mungkin Allah itu beranak, ya, atau ya diperanakkan. Itu, ya. Kemudian dan tidak ada suatu apapun yang setara dengan Dia. Karena Allah satu-satunya zat yang maha tinggi, yang maha besar. Ya. Tidak ada sesuatu apapun yang setara, sebanding dengan kekuasaan, ketinggian, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Nah, demikian juga di dalam surat An-Nisa. Ya, dalam surat An-Nisa ayatnya 136 ini juga mengandung ajaran tauhid anak-anak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kitab dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Nah, ini sudah kita ketahui ya, kita diseru selaku orang yang beriman ya, agar supaya tetap beriman hanya kepada siapa? Allah dan Rasul-Nya. Ya, artinya tidak ada Tuhan yang kita imani selain Allah. Itu ya. Serta kitab yang Allah turunkan ya. Sebelumnya, barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Itu ya anak-anak. Dan masih banyak lagi anak-anak ya. Ayat-ayat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang akidah. Jika kita mau mengkajinya lebih dalam. Artinya kalau kalian membaca Al-Quran, kemudian membaca terjemahnya, artinya maka akan kita temukan ayat-ayat yang mengandung ajaran tauhid ini ya. Baik anak-anakku semuanya ya, dasar akidah Islam yang kedua adalah al-hadis atau hadis. Apa atau hadis? Nah, kalau Al-Quran itu adalah ucapan Allah, kalam Allah, firman Allah. Tapi kalau hadis ini segala ucapan, perbuatan, dan takrir sikap diam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tadi itu ucapan ya dari Allah itu Al-Quran, kalau ucapan dari Nabi itu disebut dengan hadis anak-anak ya. Perbuatan Nabi itu juga hadis, sikap Nabi itu juga hadis. Nah, anak-anak Islam telah menegaskan bahwa hadis itu menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran ya. Baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Nah, jadi hadis ini dijadikan dasar hukum yang kedua setelah Al-Quran ya. Kenapa demikian? Ya, alasannya ini perhatikan. Nomor 1, semua yang disandarkan kepada Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Bukan sekedar memperturutkan hawa nafsu saja. Jadi apa yang diucapkan Nabi, apa yang diperbuat Nabi, apa yang menjadi sikap Nabi itu ya datangnya juga dari Allah. Dari wahyu Allah, bukan sekedar perbuatan atau memperturutkan nafsu saja. Hal ini bisa kita ketahui dari mana? Dari surat An-Najm ya. Surat yang ke-53 ayatnya 3 sampai dengan 4.
Wa ma yuntiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Gitu ya. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi yang dimaksud yang diucapkannya di sini adalah yang diucapkan Nabi. Yang diucapkannya apa? Nabi Muhammad tidak memperturutkan hawa nafsunya, tetapi ya disandarkan atau berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah kepada Nabi. Gitu ya. Kemudian yang kedua alasannya, Allah telah memberi petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenaran yang disampaikan Rasulullah. Jadi yang disampaikan Rasulullah itu suatu kebenaran yang datangnya dari Allah. Oleh karena itu Allah memerintahkan, ya, memerintahkan kepada manusia agar mengikuti kebenaran yang disampaikan Rasulullah. Ya, bisa diketahui dari mana? Dari surat Al-Hasr ayat 7. Al-Hasr itu surat yang ke-59. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Nah, itu ya. Jadi dengan demikian, karena ini suatu perintah dari Allah, ya, agar supaya kita mengikuti apa yang diperintahkan Rasul dan menjauhi apa yang dilarang Rasul. Artinya apa? Rasul itu berbuat itu karena petunjuk perintah dari Allah. Oleh karena itu, hadis ucapan Rasul itu bisa dijadikan dasar hukum akidah yang kedua setelah Al-Quran. Alasan yang ketiga, anak-anak, banyak hadis yang menjelaskan maksud beberapa ayat Al-Quran yang masih bersifat global, termasuk masalah akidah Islam. Ya, contohnya di dalam surat An-Nisa, ya, surat yang keempat ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi ayat tersebut menjelaskan tentang perintah untuk menyembah Allah saja dan larangan menyekutukan Allah dengan apapun. Tetapi anak-anak ya tidak menjelaskan bagaimana cara menyembah Allah secara rinci dan bagaimana pula sikap yang tergolong menyekutukan itu. Nah, tata cara menyembah Allah dan berbagai bentuk perbuatan menyekutukannya dapat dipahami melalui apa, anak-anak? Iya, melalui hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga fungsi hadis itu untuk memperjelas maksud ayat Al-Quran. Sebagai contoh, hadis yang menjelaskan bentuk-bentuk menyekutukan Allah itu apa saja? Ya, memuja patung, kemudian apalagi minta tolong kepada roh nenek moyang, kemudian membuat sesaji untuk jin atau setan, dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah. Bahkan terkadang kita bisa melihatnya di kehidupan kalian sehari-hari, di kanan kiri kalian, perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah yang sebenarnya itu dilarang. Dosa besar anak-anak ya, menyekutukan Allah itu. Baik, adapun hadis yang menjelaskan tentang akidah adalah sebagai berikut. Perhatikan hadis riwayat Bukhari ini. Ngan Abi Hurairah qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnasi fa'atahu Jibrilu faqala mal imanu qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'si.
Apa artinya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam suatu hari bersama dengan para sahabat, lalu datang para malaikat, lalu datang malaikat Jibril alaihissalam yang kemudian bertanya apa iman itu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nah, pertemuan dengannya, ya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman kepada hari berbangkit. Nah, ini hadis ya menjelaskan, yang mengajarkan tentang akidah Islam. Baik, itu anak-anak semuanya. Jika kita cermati beberapa hadis di atas, maka kita akan temui bahwa isinya tidak ada yang menyalahi isi dari Al-Quran. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan akidah yang secara umum disebut dengan keimanan. Hal ini semakin memperkuat keyakinan kita bahwa hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran yang harus dipedomani oleh umat Islam, baik dalam hal akidah maupun yang lainnya. Maka keduanya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, Al-Quran dan Al-Hadis. Demikian anak-anak ya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.